Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Putri Anggraini dari Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang struktur, kebahasaan, dan penyusunan teks berita. Silahkan disimak. Struktur teks berita yaitu terdiri dari judul berita, teras atau led berita, tubuh berita, dan ekor berita. Judul berita adalah kata kunci yang akan mewakili keseluruhan berita. Teras atau led berita, bagian yang terpenting dari berita, yaitu 1. Teras atau led berita ditulis pada paragraf pertama sebuah teks berita. Yang kedua, terdapat inti seluruh berita tersebut. Yang ketiga, teras atau led berita merupakan saripati dari berita. Yang keempat, berita melukiskan seluruh berita secara singkat. Tubuh berita adalah tempat berita berada. Dalam tubuh berita, pembaca dapat mengetahui berita yang sesungguhnya. Selanjutnya, ekor berita. Bagian ini setelah teras dan tubuh, tidak berkaitan pada judul berita. Dengan kata lain, segi kepentingan informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi penting berada yang ada di atas. Selanjutnya kita akan membahas keterbahasaan teks berita, yaitu verba transitif dan pewarta. 1. Verba transitif, yaitu verba yang memiliki dua nomina, yaitu satu bagian subjek dan satu bagian objek. Contohnya, Aini membeli surat kabar terbitan hari ini. Yang kedua, verba pewarta. Verba pewarta yaitu kata yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu percakapan. Contohnya, ibuku mengatakan bahwa nanti malam kakek akan tiba tengah malam. Keterbahasaan selanjutnya yaitu bahasa yang bersifat standar atau baku. Bahasa baku mempermudah untuk dipahami banyak orang. Bahasa yang bersifat populer atau kedaerahan dihindari dalam media nasional. Selanjutnya yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung biasanya ditandai dengan petik 2 di atas dan disertai keterangan pernyataan. Penggunaan kalimat langsung pada berita biasanya dipakai pernyataan narasumber berita. Contohnya, pelaku yang mengambil barang sudah dibawa di kantor polisi setempat. Titik 2 di atas, ucap Narto. Keterbahasaan terakhir yaitu konjungsi. Konjungsi untuk memperjelas maksud berita. Konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awal, dan akhir adalah konjungsi yang berkaitan dengan pola penyajian. Berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Cara dari penyusunan teks berita adalah langkah penyusunan dan penyuntingan berita menjadikan teks berita. Langkah-langkah penyusunan teks berita. Yang pertama, memilih peristiwa terbaru atau terkini. Yang kedua, pengumpulan informasi yang mendukung. Yang ketiga adalah menyusun berita. Dan yang keempat adalah menentukan judul berita tersebut. Selanjutnya adalah penyuntingan berita. Yang pertama adalah kelengkapan isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. Yang kedua, kelengkapan isi berita yang ditandai dengan unsur berita. Yang ketiga adalah struktur penyusunan berita dimulai dari yang penting ke paling penting. Yang terakhir adalah penggunaan bahasa dengan menggunakan kata baku
ketepatan, ejaan, dan tanda baca, dan menggunakan kalimat efektif. Saya akan memberikan contoh teks berita, dan silahkan kalian menentukan struktur dan kebahasan pada teks berita.